Tim patroli Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menyisir sejumlah titik di kota Palangkaraya yang kerap dijadikan sebagai tempat nongkrong pelajar. Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi tawuran pelajar. Saat tiba di salah satu warung, petugas mendapati sejumlah pelajar yang sedang asik nongkrong dan diduga bolos saat jam pelajaran sekolah. Keluarkan dulu isi tas mau apa? Keluarkan dulu. Tapi bolos. Tidak siapa? Petugas kemudian memeriksa barang bawaan pelajar untuk memastikan mereka tidak membawa senjata tajam. Polisi kemudian menemukan sejumlah pelajar lainnya yang mengaku bolos saat jam pelajaran sekolah. Patroli rutin Harkam, Tipmas, dengan sasaran pelajar ini digelar guna mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar yang akhir-akhir ini sering terjadi. Hari ini kami dari tim PPRC Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah melaksanakan patroli rutin Harkam Tipmas dengan sasaran pada hari ini adalah anak-anak pelajar yang mana sering kita dengar terjadi tawuran. Nah, makanya kita menyisir seluruh tempat-tempat nongkrong, memastikan bahwa mereka tidak ada. Tapi dari hasil ini kita dapatkan ada kurang lebih 11 orang anak-anak remaja yang berstatus pelajar dan bolos sekolah dimungkinkan akan melaksanakan aksi tawuran. Selanjutnya para pelajar diserahkan kepada orang tuanya karena kedapatan berkeliaran saat jam sekolah. Sedangkan belasan siswa lain dibawa ke Direktorat Samapta Polda Kalteng untuk diberikan pembinaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sukrizen, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, meminta maaf di hadapan awak media. Ia mengaku menyesali perbuatannya yang telah memukuli seorang perempuan saat antre di SPBU beberapa waktu lalu. Wakil rakyat ini menyatakan telah meminta maaf pada korban dan juga kepada partai tempat ia bernaung. Meski demikian, Sukrizen tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terancam sanksi dari partai. Oke, aku terlebih dahulu kepada masyarakat Hayal Amal, aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Ramai dan kepada yang bersangkutan. Aku juga sudah mohon maaf yang terbesar-besarnya. Itulah berita di saya. Intinya kami sekali lagi menegaskan Partai Gerindra dengan tegas tidak akan mentolerir kader-kadernya berbuat hal-hal yang menyimpang, apalagi sampai terjadi tindak pidana ya yang menimbulkan, yang bisa mengakibatkan mencoreng nama baik Partai Gerindra yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan Sukrizen memukul seorang perempuan di sebuah SPBU. Menurut akun yang mengunggah video ini, pelaku tidak terima saat diperingatkan oleh korban agar ia tidak menyerobot antrean. Pelaku emosi dan akhirnya menganiaya korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Riza Falevi, iNews melaporkan. Seperti kaca, lupa akan kulit. Tampaknya peribahasa ini cocok untuk menggambarkan oknum anggota DPR yang arogan. Jangan hanya pas lagi kampanye, jangan hanya pas lu lagi ada maunya, lu dekat dengan rakyat. Namun setelahnya lu lupa sama rakyat. Seperti di Palembang, di mana dengan arogannya seorang oknum anggota DPRD memukuli seorang wanita di SPBU. Oknum anggota DPRD itu memukuli korban lantaran tersinggung ditegur saat menyalak antrian di SPBU. Sudah salah, tapi marah. Oknum anggota DPRD yang seperti ini yang sangat memalukan dan mencoreng lembaga legislatif. Ingat, buat lu para anggota legislatif, lu bukan raja yang harus dilayani. Justru lu wakil rakyat yang harusnya melayani rakyat. Sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Ibnu. Pak Polisi, mohon berantas aksi teror geng motor di Makassar yang sering terjadi pada dini hari agar warga merasa aman. Tolong ditertibkan karena meresahkan. Laporan selanjutnya dari Ed Emna. Lapor Pak Polisi, di Jalan Tinumbu sampai Jalan Barukang Makassar
banyak anak remaja berkumpul di atas jam 11 malam dan sering memicu tawuran. Mohon patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya dari Ed Ulu. Lapor Pak Polisi. Di daerah Cikarang sering terjadi pembegalan yang membuat warga resah. Mohon patrolinya, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Terima kasih Bang Ano. Pemirsa di rumah juga bisa menyampaikan langsung ke sosial media Lapor Polisi khususnya untuk menyampaikan keluh kesah ataupun juga apresiasi kepada pihak kepolisian. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aksi pencurian 3 unit ponsel di sebuah tempat makan di Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Sementara di kota Makassar, Sulawesi Selatan, pencurian 2 unit ponsel dan uang tunai di sebuah kafe juga terekam CCTV. Informasi ini sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program Lapor Polisi. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Akhir kata, saya Bibi Kristami. Dan saya Wilson Purba pamit undur diri. Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Dari rekaman CCTV nampak pelaku datang ke sebuah tempat makan yang berada di Jalan Jambore Raya Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk mengelabui pegawai, pelaku memesan kopi. Namun pegawai tidak bisa melayani pembuatan kopi dikarenakan warung baru saja dibuka. Pelaku kemudian mengeluarkan uang tunai dan langsung menggasak 3 unit ponsel dari atas meja di hadapan korban dan langsung melarikan diri menggunakan mobil mewah. Nah, dia melihat saya ada di depan meja yang ada handphonenya itu tiga. Dia mau ngasih ke saya, nyamperin saya uangnya, tapi ya udah kita langsung ambil aja HP-nya. Uangnya belum sempat kekasih, langsung set. Dia langsung cepet gitu ngambil handphonenya? Cepet. Berapa handphone, Mbak? 3 handphone. 3 handphone. Sementara di kota Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pencurian di sebuah kafe di Jalan Ratulangi terekam CCTV. Pelaku yang melakukan aksi pencurian seorang diri berhasil masuk dengan merusak kunci gembok yang terpasang di pintu gerbang. Pelaku masuk dan berhasil menggasak 2 unit ponsel dan uang tunai. Apa yang dicuri? HP 2 sama uang kas semua hilang. Itu kapan? Tadi malam pas sekitar jam 2 kayaknya. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta dan Makassar, Rio Manik, Andi Dery, iNews melaporkan.